Pak Prabowo dan Gibran tidak apa-apa, dilantik dulu. Setelah itu 21 Oktober kita akan gerakan rakyat untuk menjebol si Gibran tolol itu, ya. Itu apa itu? Yang banyak kotor, ya, serba pornografi, ya. Anies, seandainya nanti wakil presiden yang akan dilantik nanti terjerat dengan hukum, bagaimana secara hukum? Apakah bisa Pak Anies nanti naik menjadi wakil? Harapannya seperti itu dan mohon Bang Refli untuk dijawab. Karena ada sedikit arahan kita untuk siap-siap ke arah itu, insyaallah bismillah. Bahwa takdirnya Allah, Pak Anies pada tahun ini yang akan dilantik menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Ya, buat kawan-kawanku yang belum subscribe dan baru tahu channel ini, dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan bagikan video ini, like video ini ya. Oke, baik teman-teman. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang video yang sangat menarik ya sekali gitu ya, yang bikin saya ketawa ketiwi gitu ya. Ini lucu gitu ya teman ya, dimana di sini ambisi dari seorang pendukung Anies atau kubu Anies anak Abah, katakanlah, yang sangat luar biasa sekali gitu ya. Ambisinya menggebu-gebu gitu ya, ingin menjadikan Anies sebagai presiden karena tidak bisa, karena apa kalau dikalahkan oleh Pak Prabowo ya sebagai cara apapun akan dilakukan gitu ya. Nggak percaya teman-teman, langsung aja kita lihat video berikut ini. Apakah Pak Anies nanti akan membuat partai politik atau buat ormas? Karena kami merasa bahwa Pak Anies lah yang pantas memimpin negeri ini. Seandainya nanti wakil presiden yang akan dilantik nanti terjerat dengan hukum, bagaimana secara hukum? Apakah bisa Pak Anies nanti naik menjadi wakil? Harapannya seperti itu dan mohon Bang Refli untuk dijawab. Aduh, mustahil Anies nih gantiin Gibran. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting anak-anak Abah pada senang semua. Dan juga di sini diperkuat lagi oleh pernyataan dari seorang Amin Rais yang dikatakan Gus Dur sebagai gelandangan politik. Ini juga hampir sama dengan pernyataan perempuan ini gitu, dan kita simak dulu ya lebih jelas videonya. Nah, supaya tidak terlalu panjang, sudah waktunya kita beri kesempatan ya, insya Allah 20 Oktober nanti Pak Prabowo dan Gibran tidak apa-apa, dilantik dulu. Setelah itu 21 Oktober kita akan gerakan rakyat untuk menjebol si Gibran tolol itu, ya. Itu apa itu? Yang banyak kotor, ya, serba pornografi, ya. Jadi pikir dia itu bukan negara kita, kemauan rakyat, keadilan, nggak ada ya. Tapi hanya maaf, ya, pokoknya kita tahulah ya. Terkait dengan komentar dari Amin Rais yang katanya biarin tanggal 20 Oktober dilantik Mas Gibran dan Prabowo Subianto. Tetapi di tanggal 21 kita melakukan semacam manuver atau gerakan yang sangat luar biasa sekali untuk menjebroskan ya Mas Gibran ke ranah hukum katanya. Aduh. Ada aja lah. Kemarin tanggal 20, sebelum tanggal 20 dia harus turun. Sekarang tanggal 21 dibilang ya kan. Ininya. Kemarin sebelum tanggal 18, tanggal 19 diyakinkan Gibran akan turun dan mengakui dengan pidatonya sendiri gitu ya. Ini sih sangat lucu teman-teman ya.
kebanyakan menghayal mereka ini teman-teman. Ya mungkin bagi anak abah dan garis jajaran sakit hati ini apa ya, ya luar biasa sekali gitu niat mereka ya. Gimana menurut kalian, pandangan kalian dengan video yang barusan saya tayangkan? Mari kita saksikan dulu video berikut ini. Presiden di 2014 bukan karena siapa-siapa, karena memang sudah kehendak Allah, karena logikanya nggak masuk, logika politiknya nggak masuk. Bukan ketua partai, tidak memiliki logistik, bukan dari elit politik, bukan dari keturunan mingrat politik juga. Nah, hanya dari kampung, hanya dari desa, ya karena kehendak Allah, bukan yang lainnya. Jadi saya mau jalani juga biasa-biasa saja, biasa-biasa saja. Saya difitnah nggak pernah. Saya sabar, saya akan juga sabar. Ya Allah, sabar. Sebanyak ini kubu dari seorang Amin Rais dan Anies sendiri. Maka si solid ini berapa sih banyaknya kubu yang akan mengepung istana? Lihat teman, kecintanya masyarakat pada Pak Jokowi, pada keluarga Pak Jokowi, sampai nangis. Dan ternyata kunjungan Pak Jokowi di daerah ini bukan cuma hanya di siangnya saja yang padat pengunjung untuk melihat Pak Jokowi secara langsung, tetapi sampai malam. Coba kita tonton sampai selesai. Luar biasa sekali pemirsa, luar biasa sekali. Masih belum ada loh presiden yang kecintaan masyarakatnya sampai meludak seperti ini. Keren banget. Kemudian teman-teman, wajar kan mengapa masyarakat itu sangat mencintai sosok Presiden Pak Jokowi? Ya karena kinerja Pak Jokowi yang kayak terus gak pernah absen, jalan terus gitu ya. Gak kayak anak abah dan garis sakit hati cuman bisanya ngatain doang, cuap-cuap di media gitu ya. Kalau perlu panggil media gitu. Kalau Pak Jokowi kan dia dikejar-kejar sama media. Kalau bisa dia cuma bisa kerja aja gitu teman-teman ya. Presiden Jokowi ini pemimpin yang berjalan dengan caranya sendiri. Karena saya tahu komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luar biasa. Puasa Nabi Daudnya per hari ini lebih dari 18 tahun.
Abang sampai segitunya gak bang? Ya, sampai tahu. Oh, enggak. Berarti lebih jagoan Pak Jokowi ya? Ya. Dalam waktu-waktu tertentu, dia bersemedi, dia bermunajat kepada Allah Ta'ala, melebihi seorang ulama. Dan yang tidak pernah saya lihat dalam sejarah pergaulan saya. Teduh, tenang. Jadi, ini orang memang tidak pendendam, pengasih. Dia punya sifat menyayangi, dia punya sifat. Kalau orang-orang seperti pangkat kecil-kecil kayak abang, kemudian dia datang, bagaimana kabar bang? Dan itu bukan sama saya aja, sama pengawalnya Patwal. Oh, ternyata ramah sama semua orang. Makan biasa. Jadi ini orang betul-betul tidak punya tendensi kepentingan yang lebih besar tentang hidupnya. Sudah selesai dengan hidupnya. Jadi enak dia melayani. Minimal menggantikan seorang Gibran menjadi wakil dari Pak Prabowo sebagai wakil presiden Republik Indonesia ya berkompeten lah gitu ya, punya tata krama gitu ya teman-teman ya. Itu aja mungkin cukup dari saya, segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Kolom komentar sudah saya berikan, boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Yuk ramekan kolom komentar teman-teman. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah oleh kelompok-kelompok ataupun segelintiran orang yang ingin merusak ataupun mengadu domba Indonesia. Karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, jangan lupa share video ini dan subscribe channel ini. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini, dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini, di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.